Nabi. Halo guys, jadi kami akan memperkenalkan alat peraga yang kami buat, yaitu alat peraga model paru-paru yang disertai alat peraga spirometer sederhana. Nah, jadi alat peraga model paru-paru merupakan model atau perangkat yang digunakan untuk mensimulasikan fungsi paru-paru manusia. Alat ini biasanya digunakan dalam konteks pendidikan untuk membantu siswa memahami bagaimana paru-paru bekerja, termasuk proses inspirasi dan ekspirasi. Kemudian, alat ini juga terdapat alat peraga spirometer sederhana yang merupakan alat yang digunakan untuk mengukur volume udara yang dihirup dan dihembuskan oleh paru-paru. Untuk lebih jelasnya, simak videonya terus ya. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari alat spirometer. Yang pertama itu ada balon, dan yang kedua itu ada paru-paru kanan dan kiri, kemudian ada trakea, kemudian ada selang, kemudian ada pompa sebagai alat respirasi, dan yang terakhir yaitu ada tabung spirometer. Halo guys, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep kerja dari alat spirometer, yaitu ada dua. Yang pertama inspirasi dan yang kedua ekspirasi. Inspirasi yaitu kegiatan di mana seseorang menghirup udara melalui spirometer. Udara yang masuk ke dalam paru-paru menyebabkan volume tabung berkurang. Sedangkan ekspirasi yaitu saat seseorang menghembuskan udara tersebut ditiup kembali ke dalam tabung spirometer, menyebabkan volume tabung bertambah, kemudian dapat diukur perbedaan volumenya ini. Oke, langsung aja ke cara kerjanya, check it out! Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana sih cara kerja dari alat peraga model paru-paru ini, yaitu ada spirometer. Nah, sebelum itu kita perlu mengukur volume tabung spirometer yang berisikan air, yaitu pertama-tama kita mengukur ketinggian air pada tabung pertama sebelum ekspirasi. Setelah seseorang melakukan inspirasi dan ekspirasi, ukur kembali ketinggian tabung yang kedua. Sebelum itu ada dua pompa nih dengan fungsinya masing-masing. Pompa pertama, kita akan mengetahui bagaimana keadaan paru-paru ketika inspirasi dan ekspirasi. Kemudian, pompa yang kedua akan mengetahui volume air dengan mengukur ketinggian dari air tersebut yang mengalir saat paru-paru mengembang atau melakukan ekspirasi. Nah, untuk cara kerjanya, langkah kedua akan memompa kedua pompa tersebut. Pompa pertama yang berada di sebelah kanan akan mengaktifkan balon, membuatnya mengembang karena pompa tersebut melakukan ekspirasi dan udara masuk ke balon. Ketika pompa dilepas, balon akan mengempis karena pompa tersebut diperagakan sama seperti ketika kita melakukan inspirasi sehingga paru-paru kita mengempis. Proses ini menunjukkan bagaimana inspirasi dan ekspirasi bekerja dalam sistem pernafasan manusia, dengan balon mewakili paru-paru yang mengembang saat udara masuk dan mengempis saat udara keluar. Selanjutnya, untuk pompa kedua di sebelah kiri, dia bekerja pada spirometer sederhana. Ketika pompa tersebut dipompa, udara akan masuk ke tabung spirometer pertama yang sudah berisi air terlebih dahulu. Karena konsep ini adalah saat menghembuskan nafas, udara yang masuk ke tabung spirometer pertama akan mengalir ke tabung kedua. Hal ini terjadi karena tekanan udara yang dihasilkan oleh pompa mendorong udara melalui air di tabung pertama, menyebabkan pergerakan udara ke tabung kedua. Perpindahan udara ini mencerminkan volume udara yang dihembuskan. Air yang telah mengalir di tabung kedua akan berhenti jika tekanan udaranya sudah habis. Dari percobaan tersebut, perpindahan air dari tabung pertama ke tabung kedua menghasilkan selisih ketinggian air, jadi kita dapat mengukur air pada tabung kedua. Nah, jadi percobaan tersebut itu untuk mengetahui kapasitas udara yang dihembuskan oleh paru-paru. Prinsip kerja spirometer menggunakan dua konsep fisika, yaitu hukum Archimedes dan hukum Newton. Hukum Archimedes menyatakan bahwa sebuah benda yang tercelup atau seluruhnya dalam fluida akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Prinsip ini dapat diterapkan dalam spirometer yang menggunakan sistem air atau gas untuk mengukur volume udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Penerapan hukum Archimedes pada spirometer yaitu pada tabung spirometer. Spirometer memiliki tabung yang berisi air atau gas. Ketika seseorang menghirup kemudian menghembuskan udara melalui spirometer, volume udara menyebabkan perpindahan air atau gas. Hukum Archimedes terjadi pada saat ditiup atau melakukan hembusan nafas karena adanya tekanan udara masuk ke tabung spirometer.
Pompa pada spirometer menciptakan tekanan udara yang tinggi di dalam tabung pertama. Tekanan ini mendorong air keluar dari tabung pertama melalui selang ke tabung kedua. Perpindahan air ini dipengaruhi oleh tekanan udara yang diterapkan dan menghasilkan perubahan volume air dalam tabung kedua. Konsep fisika dari hukum Archimedes dalam spirometer adalah bahwa tekanan udara yang dihasilkan oleh pompa menghasilkan perpindahan air antar tabung. Yang berdasarkan prinsip hukum Archimedes memungkinkan pengukuran volume udara yang terlibat dalam proses pernafasan. Konsep fisika pada prinsip kerja spirometer juga menggunakan hukum Newton ketiga, di mana setiap aksi akan ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Dalam konteks spirometer ini diterapkan pada interaksi antara udara yang dipompa dan air dalam tabung. Penjelasan yang pertama adalah aksi reaksi pada pompa udara. Aksinya adalah ketika pompa menghasilkan tekanan udara, udara yang dipompa masuk ke dalam tabung pertama memberikan tekanan pada permukaan air. Dan reaksinya dari permukaan air adalah memberikan tekanan balik yang sama besar, namun berlawanan arah terhadap udara yang masuk. Selanjutnya yang kedua, ketika perpindahan air. Tekanan udara yang diberikan ini merupakan aksi, jadi mendorong air untuk berpindah dari tabung pertama melalui selang ke tabung kedua. Perpindahan air ini mengakibatkan perubahan volume dalam tabung kedua. Air dalam tabung kedua memberikan reaksi balik dengan menekan udara yang ada di dalam tabung tersebut. Lalu yang ketiga adalah interaksi udara dan air. Jadi ketika pengguna meniup atau menghirup melalui spirometer, udara yang masuk atau keluar menghasilkan tekanan pada air dalam tabung. Ini menghasilkan aksi dari udara yang bergerak masuk atau keluar. Air dalam tabung memberikan reaksi balik yang mengakibatkan perubahan posisi air sesuai dengan hukum aksi reaksi. Jadi, dalam kasus spirometer, hukum Newton ketiga menjelaskan bahwa setiap perubahan yang diakibatkan oleh tekanan udara yang diberikan oleh pengguna selalu diikuti oleh reaksi dari air dalam tabung. Reaksi ini adalah yang memungkinkan kita untuk mengukur volume udara yang masuk atau keluar, karena perubahan volume air merupakan hasil langsung dari aksi reaksi ini. Oke, selanjutnya ada manfaat alat spirometer dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada di bidang pendidikan dan juga ada di bidang kesehatan. Untuk di bidang pendidikan sendiri, manfaatnya ada dua. Yang pertama, ada pembelajaran anatomi dan fisiologi, dan yang kedua ada praktikum laboratorium. Yang pertama adalah pembelajaran anatomi dan fisiologi. Jadi di dalam itu manfaatnya adalah bagaimana kita dapat mengetahui struktur dan fungsi paru-paru serta proses pernafasan secara visual dan juga dengan interaksi. Selanjutnya untuk manfaat pada praktikum di laboratorium, yaitu ketika alat ini digunakan untuk eksperimen atau demonstrasi, di mana memperlihatkan bagaimana proses kapasitas vital dan parameter pernafasan lainnya dan juga fungsi volume ginjal. Kemudian manfaat yang kedua pada spirometer yaitu di bidang kesehatan, itu ada 3 manfaat yang umumnya dipakai dokter atau profesional kesehatan, yaitu yang pertama untuk memantau kapasitas paru-paru dan kondisi pernafasan si pasien. Kemudian yang kedua adalah membantu dalam mendiagnosa kondisi penyakit asma, bronkitis, dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Kemudian yang ketiga yaitu ada rehabilitasi pernapasan, yaitu membantu pasien yang dalam masa pemulihan dari penyakit paru-paru untuk mengetahui kemajuan fungsi paru-paru dari si pasien. Sekian dari